Bab 3. Sang Putri Tiba, Maharani. Rani. Adijaya tidak berjalan. Ia meluncur. Ketika pintu otomatis Lexus LM 350 hitam Dove itu terbuka, Rani tidak langsung turun. Ia membiarkan jeda 3 detik. Cukup untuk membiarkan sopir pribadinya memayungi pintu agar terik matahari di Jakarta tidak menyentuh kulitnya, dan cukup untuk membiarkan seluruh siswa di lobi sekolah menahan napas. Ia menurunkan kaki jenjangnya yang dibalut sepatu loafers Prada kulit asli. SMA Pelita Bangsa, batin Rani sinis, sekolah bagus standar lokal. Bagi Rani yang menghabiskan SMP di Le Rose, Swiss, dan setahun SMA di Singapura, sekolah ini terasa sempit. Atapnya kurang tinggi, udaranya terlalu lembab, dan siswanya terlalu berisik. Tapi ia tidak punya pilihan. Skandal bisnis ayahnya membuat keluarga mereka harus tampak merakyat dan tinggal di Jakarta untuk sementara waktu. Ingat pesan Papa Non, suara Pak Ujang, sopirnya, membuyarkan lamunan Rani. Nilai harus sempurna, jangan bikin malu keluarga Adijaya. Rani tidak menjawab. Ia hanya membetulkan letak bando Chanelnya, menegakkan punggung, dan melangkah masuk. Gelombang kerumunan terbelah secara alami. Bisik-bisik terdengar seperti dengungan lebah. Gila, itu Rani Adijaya kan? Anak pemilik Adijaya Group? Tasnya Hermes Birkin, anjir. Seharga rumah gue. Cantik banget, tapi mukanya jutek abis. Rani memasang wajah datar andalannya. Wajah resting bitch face yang dilatih bertahun-tahun untuk mengusir orang-orang yang hanya ingin meminjam uang atau panjat sosial. Ia menuju ruang kepala sekolah untuk lapor diri, lalu diantar ke kelas 12 IPA 1. Masuk ke kelas itu rasanya seperti masuk ke kandang hena yang mencoba berlagak jadi singa. Begitu Rani duduk, seorang gadis dengan rambut dicat as grey dan seragam yang dikecilkan, Clarissa, langsung mendekat. "Hai, gua Clarissa," katanya dengan senyum yang terlalu lebar, memamerkan gigi yang dirawat veneer mahal. "Ketua geng, maksud gue, ketua keputrian di sini. Welcome to the club. Kalau lo butuh tour guide atau mau gabung meja kita pas istirahat." Rani menatap tangan Clarissa yang terulur, lalu menatap wajah gadis itu. Tatapan Rani membeku, seolah ia sedang melihat serangga. "Terima kasih," jawab Rani dingin, tanpa menyambut uluran tangan itu. "Tapi gua kesini buat belajar, bukan buat social gathering." Senyum Clarissa retak. Beberapa siswa di belakang menahan tawa. Rani baru saja menyatakan perang dingin di hari pertama. Rani mengeluarkan iPad Pro dan stylusnya, mengabaikan Clarissa yang kembali ke bangkunya dengan wajah merah padam. Rani tidak butuh teman. Teman adalah distraksi. Papa bilang, di puncak gunung itu sepi, dan Rani harus terbiasa dengan kesepian itu jika ingin menjadi pewaris imperium bisnis. Namun, fokus Rani terganggu. Matanya tanpa sadar melirik ke sudut belakang kelas, ke arah meja di pojok kiri dekat jendela. Di sana, duduk seorang cowok kurus dengan seragam yang, ya Tuhan, warnanya menjijikan. Kuning gading kusam yang berteriak, "Aku miskin." Rambutnya agak berantakan, tapi bersih. Cowok itu, yang tadi disebut Pak Herman sebagai si penghapus papan tulis, sedang membaca buku tebal yang sampulnya sudah hilang. Dia tampak tenang, seolah dia berada di dimensi lain yang kedap suara. Nggak mungkin, batin Rani, mengingat kejadian tadi pagi. Rani melihat jelas tulisan kapur di papan tulis itu sebelum dihapus. Itu bukan sekadar jawaban, itu seni. Metode penyelesaian yang digunakan sangat efisien, melewati 3 langkah standar yang diajarkan di buku teks, langsung menuju inti permasalahan
dengan manipulasi aljabar yang brilian. Rani sendiri butuh waktu, setidaknya 2 menit untuk memecahkan soal integral itu. Tapi cowok itu, dilihat dari sisa debu kapur di tangannya tadi pagi, dia menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tapi dia cuma pemulung atau apalah itu. Rasa penasaran Rani terusik, dan Rani benci rasa penasaran yang tidak terjawab. Baginya, setiap pertanyaan harus ada jawabannya, setiap variabel harus ada nilainya. Bel istirahat berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar menuju kantin. Kevin dan geng basketnya sengaja menendang kaki meja Raja saat lewat. Brak! Buku Raja terjatuh. Ups, sorry bro, nggak kelihatan. Warnanya nyaru sama sampah sih, ejek Kevin. Disambut tawa teman-temannya. Rani memperhatikan reaksi cowok itu. Dia tidak marah. Dia tidak memaki. Dia hanya menunduk, mengambil bukunya, menepuk debunya pelan, dan meletakkannya kembali. Wajahnya datar, stoik. Rani merasa aneh. Biasanya, orang miskin di film-film akan melawan atau menangis, tapi cowok ini, dia seperti batu karang. Ombak menghantamnya, dan dia tidak peduli. Saat kelas sudah sepi, Rani berdiri. Dia tidak keluar. Dia berjalan menuju meja di pojok belakang itu. Raja, yang sedang bersiap membuka bekal singkongnya, mendongak kaget saat melihat sepatu Prada berhenti tepat di samping mejanya. Wangi mawar mahal itu lagi menusuk hidung Raja yang terbiasa dengan bau metana. "Nama lu siapa?" tanya Rani. Tidak ada basa-basi. Nadanya seperti interogasi polisi. Raja berkedip. Dia buru-buru menutup kotak bekalnya, malu terlihat makan singkong rebus di depan putri keraton ini. "Raja." "Oke Raja," kata Rani sambil melipat tangan di dada. Matanya tajam menyelidik. "Jujur sama gua, tadi pagi lo yang ngerjain soal integral di papan tulis itu kan?" Raja menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Berhadapan dengan Rani ternyata lebih menakutkan daripada dikejar anjing liar di Bantar Gebang. Aura gadis ini mengintimidasi. "Bukan," jawab Raja pelan, matanya menatap meja. "Saya cuma menghapus." "Bohong," tembak Rani cepat. "Gua lihat tangan lo penuh kapur, dan cara lo megang penghapus itu, lo ragu-ragu. Orang yang cuma mau menghapus papan tulis nggak akan ragu menghapus tulisan orang lain. Lo ragu karena itu tulisan lo sendiri. Lo sayang mau menghapusnya." Analisis Rani tajam. Raja terdiam. Keringat dingin mulai keluar di punggungnya. "Kenapa lo sembunyiin?" desak Rani, maju selangkah. "Lo takut sama Kevin? Atau lo emang suka pura-pura bodoh?" Raja akhirnya mendongak. Dia menatap lurus ke manik mata Rani yang berwarna coklat gelap. Untuk sedetik, ada kilatan di mata Raja. Bukan ketakutan tapi kelelahan. "Nona Rani," kata Raja. Suaranya tenang, kontras dengan penampilannya. Bahasanya baku, sopan, tapi tegas. "Di sekolah ini, orang seperti saya cuma punya 2 pilihan, menjadi tidak terlihat atau menjadi target. Saya memilih yang pertama. Tolong jangan ambil pilihan itu dari saya." Rani tertegun. Jawaban itu dewasa. Terlalu dewasa untuk anak SMA. Itu bukan jawaban seorang pengecut. Itu jawaban seorang ahli strategi yang sadar posisinya kalah jumlah. Sebelum Rani sempat membalas, ponsel di saku blazernya bergetar. Notifikasi pesan masuk. "Papa, nilai placement test. Fisika kamu cuma 95. Papa dengar ada murid beasiswa yang dapat 100 semester lalu. Namanya Raja. Cari dia. Kalahkan dia. Jangan bikin malu." Rani membeku membaca pesan itu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Raja." Dia perlahan menurunkan ponselnya dan menatap cowok di depannya dengan pandangan baru. Pandangan yang berubah dari rasa penasaran menjadi persaingan.
Jadi ini dia, murid beasiswa yang selalu jadi hantu di daftar peringkat sekolah, yang nilainya selalu sempurna, tapi orangnya tidak pernah dianggap ada. Raja melihat perubahan ekspresi Rani. Dia melihat api yang tiba-tiba menyala di mata gadis itu. "Ternyata lu," bisik Rani. Suaranya kini mengandung racun kompetisi. "Lo saingan gue." Raja mengernyit bingung. "Maaf." Rani membungkuk sedikit, menatap mata Raja lekat-lekat. Jarak wajah mereka hanya tinggal 2 jengkal. Raja bisa melihat pori-pori wajah Rani yang, sialnya, mulus tanpa celah. "Mulai hari ini," kata Rani dingin, "lo nggak akan bisa jadi tidak terlihat lagi. Karena gue akan mengawasi lo. Dan gue pastikan, di ujian berikutnya, nama Adijaya akan ada di atas nama lo." Rani membalikkan badan. Rambut panjangnya mengibas mengenai wajah Raja, meninggalkan jejak wangi mawar yang memusingkan. Dia berjalan keluar kelas dengan langkah angkuh. Raja duduk terpaku. Dia menatap singkong rebusnya yang sudah dingin. "Gawat," gumam Raja pelan. Dia baru saja masuk ke dalam radar predator puncak. Rumus hidup tenangnya baru saja dikacaukan oleh variabel paling berbahaya. Putri yang ambisius.